Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fauzan Mulyadi dengan NIM 22338115. Di dalam video ini saya akan bahas laporan tugas mini project manajemen di mata kuliah Manajemen Industri dari program studi S1 Teknik Mesin. Itu yang berjudul pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk semen Padang pada PT Sumber Niaga Interindo, yaitu dalam kurung distributor. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Itu langsung saja kita mulai untuk membahas materinya. Yang pertama ada abstrak atau ringkasan. Saat ini perekonomian di Indonesia mendukung sebagai kegiatan modern dalam hal peningkatan, misalnya adalah dalam industri semen, di mana membangun suatu membutuhkan struktur yang kuat. Karena banyaknya peningkatan yang terjadi, ada banyak persaingan di antara bidang-bidang ini. Memang bahkan persaingan sengit terjadi di antara organisasi-organisasi pembanding. Pada awalnya hanya ada 6 organisasi kabinet yang dinamis di pasar publik sebelum tahun 2015. Namun dimulai sekitar tahun 2016 baru 9 organisasi yang masuk ke pasar Indonesia. Itu kita lanjut untuk masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan membahas tentang latar belakang dari siklus PT Semen Padang. Siklus dinamis pembelian ditutup pada fase perilaku pasca pembelian, di mana pembeli merasakan tingkat kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan akan mempengaruhi posisi berikutnya. Jika pelanggan terpenuhi, mereka akan menawarkan peluang besar untuk melakukan pembelian berulang atau membeli item lain dari perusahaan serupa di kemudian hari, dan akan lebih sering memasarkan kepada orang lain. Dan seterusnya, banyak orang berpikir bahwa pembeli yang puas berarti promosi terbaik untuk produk tersebut adalah Kotler tahun 2017 pada PT Sumber Niaga Interindo adalah sebuah distributor khususnya semen Padang. Itu kita lanjut untuk membahas 1.1, yaitu di gambaran umum perusahaan atau lembaga institusi. PT Sumber Niaga Interindo adalah distributor yang berperan dalam mendistribusikan produk semen dari perusahaan produsen seperti semen Padang kepada konsumen. Dalam konteks penelitian tersebut, perusahaan ini mungkin memiliki tujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, dan promosi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk semen merek semen Padang yang mereka distribusikan. Dari sebagai distributor, PT Sumber Niaga Interindo memiliki peran penting dalam memastikan produk-produk tersebut tersedia secara luas di pasar dan memastikan bahwa faktor-faktor seperti kualitas, harga, dan promosi dikelola dengan baik untuk meningkatkan penjualan produk semen Padang. Lanjut ke 1.2, yaitu permasalahan yang dihadapi perusahaan atau lembaga institusi. Boleh. Penjualan mengalami penurunan sebesar 1.500 sak setelah mengalami kenaikan semen di bulan Juli. Bulan September, Oktober, November, dan Desember penjualan hanya 9.000 sampai 8.500 sak. Ini bisa kita bandingkan pada bulan-bulan sebelumnya mengalami penurunan. Ini menandakan adanya kenaikan dan penurunan penjualan yang signifikan
berubah dalam 1 tahun. Itu lanjut untuk bahas di nomor 1.3 yaitu tujuan dan manfaat proyek. Tujuan dan manfaat proyek ini pada kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli produk semen Padang pada PT Sumber Niaga Interindo dapat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami area referensi konsumen. Proyek ini dapat membantu PT Sumber Niaga Interindo untuk memahami preferensi konsumen terkait kualitas produk, harga yang dianggap wajar, dan jenis promosi yang paling efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, peningkatan penjualan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka untuk meningkatkan penjualan produk semen Padang, penetapan harga yang tepat, promosi yang efektif, dan menjaga kualitas produk dapat membantu meningkatkan daya tarik produk di pasar. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang diperoleh dari proyek ini dapat membantu PT Sumber Niaga Interindo dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen produk, penetapan harga, dan strategi promosi. Mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif, yaitu data yang diperoleh dari proyek ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menyesuaikan promosi, harga, dan upaya lainnya sesuai dengan temuan yang diperoleh dari penelitian ini untuk meningkatkan daya saing produk semen Padang di pasar. Dan yang kelima, peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat, serta menyediakan produk berkualitas dengan harga yang sesuai. Dan melalui promosi yang menarik dapat membantu memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Lanjut untuk ke bab 2, yaitu membahas tentang landasan teori total quality management. Di nomor 2.1 ada teori total quality management, yaitu dalam konteks kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli produk PT Semen Padang pada PT Sumber Niaga Interindo. Penerapan prinsip total quality management TQM dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan orientasi pada pelanggan dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap produk semen Padang pada PT Sumber Niaga Interindo yang dapat memastikan bahwa produk yang didistribusikan memenuhi syarat atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, keterlibatan penuh karyawan, melibatkan karyawan dalam proses perbaikan kualitas dapat membantu PT Sumber Niaga Interindo untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam distribusi produk, sehingga mereka dapat segera menanggapi dan memperbaiki masalah tersebut. Dan yang ketiga, pendekatan sistematis, melihat organisasi distribusi sebagai suatu sistem yang terintegrasi memungkinkan PT Sumber Niaga Interindo untuk memahami bagaimana setiap aspek operasi mereka saling terkait dan memenuhi kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan perbaikan secara holistik yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi produk semen Padang. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan,
filosofi perbaikan berkelanjutan TQM dapat membantu PT Sumber Niaga Interindo untuk terus meningkatkan kualitas layanan distribusi mereka. Dan yang kelima, pengambilan keputusan berbasis fakta, yaitu menentukan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta dalam konteks distribusi produk PT Semen Padang. Yang keenam, manajemen hubungan yang kuat dengan pemasok, yaitu kalau kolaborasi erat dengan pemasok bahan baku produk Semen Padang, memastikan bahwa produk yang didistribusikan memiliki kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk di nomor 2.2 yang akan membahas prinsip utama total quality management. Dalam konteks kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli produk Semen Padang pada PT Sumber Niaga Interindo, prinsip-prinsip utama total quality management dapat diterapkan dengan cara berikut. 1. Yang pertama, orientasi pada pelanggan. Yang kedua, kita harus keterlibatan penuh dengan karyawan. Yang ketiga, pendekatan secara sistematis. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis fakta. Dan yang keenam, kemitraan yang kuat dengan pemasok. Dan lanjut untuk yang bahas di bab 3, yaitu implementasi total quality management pada perusahaan atau lembaga institusi. Di nomor 3.1, yaitu upaya peningkatan kualitas produk, barang atau jasa, berupa upaya peningkatan kualitas produk, barang atau jasa pada PT Sumber Niaga Interindo dalam konteks penjualan produk Semen Padang dapat mencakup, yaitu yang pertama, peninjauan kualitas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas produk Semen Padang yang didistribusikan, termasuk pemeriksaan terhadap standar produksi, kontrol kualitas, dan umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, peningkatan proses distribusi, yaitu untuk memperbaiki proses distribusi barang untuk memastikan bahwa produk tidak rusak atau tercemar selama pengiriman. Hal ini dapat melibatkan pemantauan dan peningkatan pada setiap tahap distribusi, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman barang. Dan yang ketiga, pelatihan karyawan, yaitu pelatihan karyawan harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kualitas produk dan cara memastikan bahwa produk Semen Padang yang didistribusikan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, kolaborasi dengan pemasok, yaitu bekerja sama dengan pemasok Semen Padang untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang kelima, yaitu umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan itu merupakan mengumpulkan umpan balik secara teratur dari pelanggan tentang kualitas produk Semen Padang yang didistribusikan. Yang keenam, penerapan standar kualitas. Menerapkan standar kualitas yang ketat untuk setiap tahap operasional, mulai dari penggandaan produk hingga pengiriman kepada pelanggan. Lanjut ke nomor 3.2 yang akan membahas upaya peningkatan kualitas proses. Upaya peningkatan kualitas proses pada PT Sumber Niaga Interindo dalam konteks penjualan produk Semen Padang dapat mencakup, yaitu yang pertama, analisis proses distribusi, yaitu yang akan melakukan analisis menyeluruh terhadap proses distribusi produk Semen Padang mulai dari pengadaan hingga pengiriman kepada pelanggan akhir untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi. Yang kedua, implementasi standar operasional. Implementasi itu sama dengan kita menetapkan standar operasional yang jelas dan terukur untuk setiap tahap proses distribusi,
termasuk pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman produk. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang proses distribusi yang efisien dan pentingnya mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yaitu bertujuan untuk melakukan pemantauan terus-menerus terhadap proses distribusi untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Yang kelima, penerapan teknologi. Yaitu bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi, termasuk penggunaan perangkat lunak, manajemen gudang, pelacakan pengiriman secara real time, dan otomatisasi tugas-tugas rutin. Lanjut yang keenam, yang terakhir, kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Berinteraksi secara aktif dengan pemasok semen Padang dan mitra bisnis lainnya untuk memperbaiki koordinasi dan kolaborasi dalam rantai pasok, hingga memastikan kualitas dan keandalan produk yang didistribusikan. Itu di 3.3 ada upaya peningkatan kualitas kepemimpinan, yaitu upaya peningkatan kualitas kepemimpinan pada PT Sumber Niaga Interindo dalam konteks penjualan produk semen Padang dapat mencakup yang pertama, ada pelatihan kepemimpinan untuk memberikan kepelatihan kepada manajer dan pimpinan perusahaan yang berketerampilan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua ada pemberdayaan karyawan, yaitu berfungsi untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang ketiga, untuk penetapan visi dan misi yang jelas. Yang keempat adalah untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang kelima adalah keterlibatan dengan pelanggan. Yang keenam, model perilaku yang sangat positif untuk menetapkan contoh yang positif bagi seluruh organisasi dan mempraktekkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kualitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang di 3.4 membahas upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi pada PT Sumber Niaga Interindo dalam penjualan produk semen Padang dapat ada beberapa, yaitu yang pertama, penyempurnaan struktur organisasi, yaitu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan struktur organisasi perusahaan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas yang maksimal dalam pengambilan keputusan terkait kualitas produk, penetapan harga, dan strategi promosi. Yang kedua, penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas. Untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen kualitas produk. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Itu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek operasi perusahaan. Yang keempat, pengembangan budaya etika dan integritas, yaitu untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi mengadopsi budaya etika dan integritas yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Yaitu dilanjutkan di nomor bagian 3.5 yang akan membahas upaya peningkatan komitmen kerja. Secara ringkas, upaya peningkatan komitmen kerja pada PT Sumber Niaga Interindo dalam penjualan produk semen Padang itu ada lima. Yang pertama, kita
kita sangat membutuhkan yang namanya komunikasi yang efektif. Untuk membangun komunikasi yang terbuka dan efektif antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, pemberian dukungan dan pengakuan. Yaitu untuk memberikan dukungan dan pengakuan kepada karyawan yang bekerja baik serta memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong karyawan agar terus berkomitmen dalam mencapai target. Yang ketiga, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Itu untuk mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kualitas produk. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kelima, ada pengakuan terhadap kontribusi individual yang mengakui dan menghargai kontribusi individual karyawan terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai kualitas produk yang tinggi, penetapan harga yang kompetitif, dan strategi promosi yang efektif. Dan yang terakhir, ada pengembangan budaya kerja yang positif. Dan ini dari daftar pustaka dari referensi yang saya ambil dari berbagai jurnal-jurnal yang ada, yang saya dapatkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada dalam video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dikarenakan seluruh mahasiswa lagi belajar kan, ya udah, itu biasalah. Ya udah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmatul Fauzan Mulyadi, pamit undur diri dari dalam video ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.